Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala selalu mencurahkan rahmat, keberkahan dan ampunannya kepada kita semua serta keselamatan dalam membangun ketaatan kepada Allah atau dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kita di muka bumi ini. Yang pertama dan utama, kita bersyukur kepada Allah karena masih diperjumpakan kembali dalam majelis ilmu di hari ke-20 kita di bulan Ramadan. Semoga saja dan kita berharap hanya kepada Allah, semoga amal-amal yang kita kerjakan sampai 20 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sempurnakan apa yang tidak sempurna pada diri kita, dan semoga Allah taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin pekan lalu libur karena kondisi harus meliburkan diri, banyak hal yang harus kami kerjakan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, tapi tidak melanjutkan pembahasan Kitabul Jami', ya, tidak membahas Kitabul Jami' yang siogianya kita bahas masuk hadis keempat, ya, masih dalam bab zuhud dan wara'. Tapi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang menurut saya ini lebih penting. Bukan berarti materi Kitabul Jami' nggak penting. Ini lebih penting bagi seorang mukmin, ya, yang dia melalui hari-harinya di bulan Ramadan. Sementara sisa waktu kita hanya tinggal 9 atau 10 hari lagi. Harusnya sikap apa yang kita miliki, amal apa yang harusnya kita perbuat ketika Ramadan ini telah berlalu begitu cepat 20 hari. Sementara tidak jarang di antara kita Ramadan ini berlalu begitu saja. Ramadan ini berlalu kayak gak ada taste sedikit pun, kayak gak punya rasa yang spesial gitu. Bahkan mungkin ada seorang di antara kita, alhamdulillah tinggal 10 hari lagi gitu. Jadi seneng banget lebarannya meh teko, meh pulang kampung ndak iso ngono. Jadi yang disenengin apa gitu, saya juga bingung. Mau wisata boleh kayaknya. Jadi kalau ke Bali kayaknya boleh. Nanti menggok sitik neng Malang entuk katanya. Tapi apa yang harusnya kita bahagiakan di sini? Harusnya tidak lah. Ini yang mau kita bahas. Harusnya effort apa? Hasil apa yang muncul setelah kita bicarakan, kita katakanlah 20 lah, 19 hari, 20 hari lah. Kita gak bicarakan berbulan-bulan sebelumnya. Kita gak bicarakan hari-hari yang kita lalui dalam majelis ilmu dan ibadah-ibadah kita sebelumnya. Yang kita bicarakan bulan yang penuh berkah ini sajalah. Anggap saja hidup kita ini hanya 1 bulan. Anggap saja ya, kita hidup dikasih kesempatan sama Allah, hidup yang penuh makna, hidup yang sangat berarti, hidup yang penuh dengan keberkahan dan pertolongan Allah. Anggap saja kita hanya hidup tinggal hanya 1 bulan. Dan sisa usia kita tinggal 10 hari atau 9 hari.
Kira-kira itu apa yang harusnya muncul pada diri kita? Atau flat aja gitu, biasa aja gitu. Nggak ada sesuatu yang asarnya, bekasnya nggak kerasa. Karena setiap kita ngalamin gini nih, ya kan? Kalau kondisi fisik hari ini ibu-ibu semakin lemah kayaknya, semakin capek fisiknya. Yang beneran ibadah ya, saya nggak bilang semuanya nggak ibadah. Yang beneran ibadah, puasa ya puasa, sholat malam ya iya, masak dia, sahur bangunin anak-anaknya, bangunin bayi tuanya juga gitu kan ya, bangunin suaminya. Nanti dari habis sahur sampai mungkin habis subuh ya nggak istirahat. Sampai detik ini pun ya mungkin nggak istirahat. Istirahatnya pas kajian gitu ya, nggak. Ya ini kan lagi capek-capek yang terasa ini. Jadi kalau orang yang betul-betul ibadahnya itu dia sungguh-sungguh dibandingkan waktu sia-sia, harusnya badannya terasa sudah kerasa ini, sudah kerasa. Ini effort dari tubuh ya. Sudah mulai tidak apa ya, batu itu kayaknya chargernya tinggal 10% gitu ya. Kalau 30%, kalau 100% itu 30, berarti tinggal berapa ini? Sepertiganya. Ini 2/3 udah kepake nih, tinggal 1/3 kekuatan tubuh. Karena usia kita ini anggap saja tadi 1 bulan, 30 hari. 20 hari kita udah pakai. 2/3 harinya udah kita pakai. 2/3 usia kita udah kita pakai. Tinggal 1/3 nih. Nah ini yang mau kita cari. Dan harusnya fokus seorang muslim demikian. Tidak jarang orang muslim ini kalau udah Ramadan begini ini betul-betul turun semua nih. Ya, di masjid juga mulai kendor gitu kan ya. Amalan-amalan sunnah juga mulai kendor begitu. Banyak banget. Kita berbicara general loh ya. Amalan sunnah sudah mulai kendor, semua mulai kendor. Betul enggak? Salat tarawih ares-aresan gitu kan. Delok ustate nek sing cepet ki semangat, sing suwi wis bukan levelnya sekarang gitu. Nah, itu terjadi pada umumnya orang muslim tuh. Ya kan ya. Hari ini udah sibuk apa? Bukberan bareng, sahber ya. Sahur bareng gitu ya. Padahal saya udah katakan mungkin di sini, bukber itu kalau kita lihat fi'liyahnya sahabat dan Nabi nggak ada. Tapi kalau sahber, sahur bareng itu ada. Sahur bareng malah itu ada. Dari saat sahabat Zaid bin Sabit ya, tasaharna ma'a Rasulillah SAW. Dia katakan kami pernah bersahur bersama Nabi SAW. Artinya ini ada sunnah sahur bersama. Mungkin fokusnya hari ini teman-teman tuh udah banyak bukberan. Sekarang kan antara covid dengan tidak covid susah dibedakan sekarang. Susah, apalagi jenengan kalau setiap malam tuh naik ke Papandayan tuh ya. Dari Sampangan ke Papandayan tuh sebelah kiri itu kanan tuh ada Lins rumah makan. Di sebelah kiri itu rak kiro-kiro ini. Antrian motor itu subhanallah. Petugas covidnya nggak ada yang ke situ pokoknya. Hampir setiap malam dari sebelum Ramadan sampai tadi malam saya lewat. Ramenya pol. Nah ini sampai-sampai mereka maghrib lewat. Nah, dan tidak jarang kaum muslimin itu yang awam maghrib itu sudah masuk waktu isya. Top. Udah mulai kendor semua nih. Ya, mungkin Anda pernah ngerasakan lah bukberan pas wudhu tinggal 5 menit lagi sholat isya, dia wudhu terus sholat pas takbir adzan isya. Ini ada yang kayak gini nih. Ini ada yang kayak gini nih. Ada. Dan ini terjadi di kaum milenium apa milenial saya nggak paham. Pokoknya ini terjadi. Semua serba turun. Dari sisi perform turun. Apalagi dari sisi jiwanya. Ini mau kita kupas. Kira-kira apa ya yang mau kita deteksi itu apa nih? Kita deteksi dulu nih. Hasilnya apa 19 hari atau 20 hari. Effort yang keluar itu apa. Resultnya itu apa. Dan tersisa sepertiga lagi kehidupan kita ini. Apa nih yang harusnya kita miliki begitu. Kira-kira penting gak jemaah? Penting. Semakin cinta gak sama pasangannya? Ini juga nanti jadi apa ya? Evaluasi nih. Ya. Taib. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kita akan bahas satu kisah asbabun nuzul, yakni pasca turunnya firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 20. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat ke-20 ya. Kalau saya salah tolong dibenarkan. Nah, posisi ayatnya kalau Quran pojok dia sebelah kiri paling atas tuh. Ya.
Surah Al-Mu'minun ayat 60. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ketemu? Nah. Jadi kita akan lihat hasil yang real untuk mendeteksi 19 hari atau 20 hari kita beribadah itu kita bersandar dengan ayat ini. Karena ayat ini adalah satu di antara firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim menjadi barometer, menjadi ukuran berhasil nggak kita ibadah. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala katakan di dalam ayat ini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina, dan orang-orang yang mereka itu yu'tuna ma ataw, yang mengeluarkan apa yang ingin mereka berikan. Dan mereka adalah orang-orang yang memberi dari apa yang mereka miliki berupa kebaikan. Di sini berarti harta maksudnya. Dan mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya, yang mereka berzakat atau bersedekah, atau dalam makna yang lainnya mereka beribadah kepada Allah. Mereka melakukan amal salih. Tapi setelah mereka melakukan suatu kebaikan tersebut, wa qulubuhum wajilatun, muncul di dalam hati mereka jilatun. Wa qulubuhum wajilatun, hati mereka itu rasanya takut. Muncul rasa takut di dalam hati mereka. Annahum, sesungguhnya mereka ila rabbihim rajiun, sesungguhnya mereka kepada Rabbnya akan dikembalikan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini turun, surah Al-Mu'minun ayat 60 ini turun, yang Allah Ta'ala katakan tadi, dan mereka adalah orang-orang yang memberi apa yang telah mereka keluarkan, mengerjakan suatu kebaikan baik dari hartanya, jiwanya, waktunya, persis kayak Ramadan kita ini. Ada di antara kita ini yang hartanya lebih dari cukup, hampir setiap hari itu ya secara harta amwalnya dia keluarkan, fisiknya dia lelahkan, puasa dia jaga benar tuh. Ya, walaupun kita belum bahas ya hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, belum ya. Secara fikih belum ya. Ada 11 poin itu. Banyak yang gak paham. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Oke, dia jaga tuh. Yang sunnah dia jaga, yang makruh yang jaga. Apalagi yang membatalkan. Terus kemudian dia juga berupaya melelahkan fisiknya di malam hari. Qiyamul Ramadan, salat tarawih, membaca Al-Quran. Semua dia lakukan. Dia kerahkan potensi ini. Tapi kalau tidak sesuai dengan ayat ini, maka ini tidak berhasil ibadahnya. Karena harusnya mereka yang disebut hamba Allah yang beriman dan bertakwa dalam ayat ini, mereka termasuk ciri-ciri waliullah, atau minimum kita, atau minimumnya adalah ciri orang mukmin yang bertakwa dalam amalnya yang sempurna. Karena kata para ulama termasuk Syekh yakni Syekh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, disebut beliau ini adalah al-mu'minul kummal, seorang mukmin yang sempurna iman dan amal solihnya. Berarti takwa dong. Yang real itu hasil ibadahnya. Apa yang muncul? Ya rasa takut. Lalu ketika turun ayat ini, Ibunda Aisyah bertanya. Ibunda Aisyah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah sahihah. Syekh Albani sahihu Albaniyu fi silsilati as-sahihah. Riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian ini adalah pertanyaan Ibunda Aisyah kepada Nabi. Lalu Ibunda Aisyah berkata, Ibunda Aisyah berkata nih, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku tuh pernah bertanya kepada baginda Nabi. Aku tuh pernah nanya sama Rasul tentang ayat ini. Tentang ayat yang berbunyi, dan orang-orang yang memberi apa yang telah mereka berikan, namun hati mereka itu muncul rasa takut.
Apa yang dikatakan Ibunda Aisyah? Ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasraqun, ya Rasul. Apakah yang dimaksud ayat tersebut? Mereka yang beribadah sedemikian rupa, tapi mereka itu masih tetap minum khamar dan masih mencuri. Jadi mereka ini, Ibunda Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud ayat itu mereka yang minum khamar dan juga mencuri? Maksudnya mereka sholat, mereka ibadah, tapi minum khamar masih, dan mereka masih aja mencuri gitu. Ya ini kalau bahasa mudanya kita itu STMJ ya. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Jadi dosa besarnya nggak mau move on tuh. Ya, pertanyaan ini pertanyaan cerdas sebenarnya. Ya sekelas Ibunda Aisyah loh. Manusia kedua yang dipilih oleh Allah dan Nabi-Nya, dipilih Allah tentunya menjadi penjaga hadis Nabi nomor 2 paling banyak. Setelah Abu Hurairah, yang paling banyak menghafal hadis Nabi itu Ibunda Aisyah. Jadi ranking pertama Abu Hurairah, ranking keduanya adalah Ibunda Aisyah. Dan dia adalah anak kecil pada saat usia 6 tahun, anak kecil perempuan yang paling cerdas zaman itu. Dan termasuk menjadi wanita paling cerdas nanti. Akhirnya dia sampai derajat Ibunda Aisyah, ibunda kita, itu menjadi ulamanya para sahabat dan sahabiah. Itulah alasannya kenapa Allah menikahkan Rasulullah SAW dengan seorang putri usia Nabi 51 tahun loh kala itu. Usia Nabi 51 tahun, Ibunda Aisyah usia 6 tahun. Diperintahkan untuk menikah. Ya, ini seusia putune loh. Ini ono sing gelem usia 6 tahun dengan saya jarak gelem. Ini kalau bukan karena Nabi itu bersih hatinya dan itu menjalankan perintah Allah, gak mungkin jamaah. Masa nikahi seusia cucunya? Nek usia 30 kan gak apa-apa gitu ya. Ini usia 6 tahun jemaah. Apa ini usia 6? Lah, karena memang alasannya kata para ulama, ya jelas karena dia adalah anak kecil perempuan yang paling cerdas. Maka sudah saya sampaikan pernah kan dulu waktu kita ngaji di sana. Makanya tentang bab toharo, tentang kewanitaan, tentang haid, tentang nifas, tentang jima, tentang mandi junub. Nah, itu banyak dari Ibunda Aisyah hadisnya. Dan beberapa ayat pun Ibunda Aisyah seperti kasus ini bertanya gitu. Ini menunjukkan beliau itu cerdas. Makanya nih ikhwan yang belum nikah, jangan pernah bermimpi saya kepengen mendapatkan istri seperti Ibunda Aisyah. Pertanyaannya, lalu sudah kayak Nabi belum? Jadi harus seimbang dong. Jangan minta seperti Ibunda Aisyah, tapi kita level kita belum seperti seimbang gitu ya. Paham ya? Nah, kalau Ustaz cita-cita aja boleh, ya boleh silahkan. Tapi bapak-bapak gak boleh bercita-cita istri lebih dari 11 ya. Lebih dari 4 gak boleh. 1 aja dulu ya. 1 yang rentek mana ya. Kecuali kalau kepaksa gitu Pak. Lanjut. Lalu Nabi menjawab ketika Ibunda Aisyah berkata, ini menunjukkan ya sekali lagi menunjukkan Ibunda Aisyah itu cerdas banget tuh. Cerdas banget. Lalu Nabi mengatakan, qala la ya bintas Siddiq. Bukan wahai putrinya As-Siddiq. Bukan itu wahai putrinya Abi Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Bukan itu wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, namun akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa. Masya Allah. Mereka adalah orang yang senantiasa puasa. Jadi jangan tanya puasa Ramadannya oke, puasa sunnahnya oke. Wa yusalluna, mereka adalah orang yang senantiasa mengerjakan sholat. Jangan tanya sholat wajibnya, jangan tanya sholat wajibnya, sholat malamnya kenceng tuh. Mereka orang yang ahli puasa, mereka ahli sholat, wa yatasaddaquna, dan mereka ahli sedekah. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, akan tetapi di dalam hati mereka punya rasa takut kepada Allah, enggak diterima nih amal. Jangan-jangan enggak Allah Ta'ala terima nih amal. Jadi rasa takutnya itu mereka takut kalau amal ini enggak diterima. Itu yang dimaksud ayat ini. Mereka sholat, mereka puasa, mereka bersedekah, tapi mereka enggak kepedean gitu loh kayak kita. Ada orang-orang hari ini pede banget dengan amalnya gitu loh. Sampai ada tausiah seorang dai yang mungkin kondang. Dia ngomong itu maaf ya, terdengar tuh manis banget. Terdengar tuh manis banget gitu loh.
tapi isinya ada racunnya. Kan ada tuh seorang dai tidak jarang mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah. Benar, secara zahir benar. Kita bisa sujud kepada Allah saja itu tanda Allah sayang sama kita. Benar. Sampai udah insya Allah ta'ala ini pasti diterima sama Allah. Lain yang racun. Kita bisa sujud, bisa beribadah, bisa datang majelis ilmu. Ini karunia dari Allah, betul apa tidak? Tapi nggak boleh berhenti sampai di sini. Terus kemudian kepedean kita merasa aman dengan amal-amal kita. Lah afwan ya akhi ya ukhti. Kalau memang bolehnya kita pede banget dengan setiap iman dan amal kita. Lah terus bagaimana ayat ini saya mau tanya. Lah terus bagaimana perkataan Ibunda Aisyah. Saya mau tanya kira-kira ini kesengajaan Ibunda Aisyah atau by design dari Allah? Ini by design dari Allah enggak ini? By design. Ini bukan suatu kesengajaan. Biar sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW, biar kita faham, kita nih ibadah nih effortnya apa gitu loh. Artinya kan udah keluar tuh clue-nya. Harusnya intinya apa? Sampai hari ini kita beribadah, muncul nggak perasaan, ya Allah khawatir nih, amal saya diterima nggak? Kalau kita santuy aja, flat aja, itu jelas. Bukti ibadah kita tuh nggak menghasilkan apapun jemaah. Hanya capek dan lelah saja. Tidak jarang seorang dai di atas mimbar, di dalam tausiahnya memberikan motivasi. Tapi nazironnya, peringatannya enggak. Gini aja deh, ini banyak ayat loh, banyak ayat. Di dalam Quranul Karim ya, banyak sekali ayat yang Allah Ta'ala terangkan hakikat Nabi diutus di muka bumi ini. Menyampaikan dua hal jemaah, basyiron dan nadhiron. Kabar gembira dan peringatan. Bukan hanya sekedar kayak dikasih angin surga saja. Jadi kayak seakan-akan orang muslim itu kalau beribadah itu pokoknya kamu pasti masuk surga, kamu pasti masuk surga. Peringatannya tentang bahaya neraka mana gitu loh. Padahal ya 6.000 ayat, 114 surat, 30 juz dan hadis-hadis Nabi. Wes hadisnya kita tahan dulu loh. Kita bukan berarti nggak pakai hadis ya. Quran aja. Hakikat di kulturnya Al-Quran itu hanya dua itu sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 119. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 119. Wa qala ta'ala inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wala tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'alu an ashabil jahim. Inna sesungguhnya arsalnaka bil haqqi. Sesungguhnya kami mengutus kamu wahai Muhammad dengan kebenaran. Basyiran wa nadhiran. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jadi salah loh kalau ada seorang da'i. Dia itu nyampaikan salah kalau hanya basyiran aja gitu loh. Amar ma'ruf terus, nahi mungkarnya enggak gitu. Salah juga kalau ada orang ngisinya itu kajian tentang nahi mungkar terus. Jadi isinya tentang bahaya neraka, bahaya azab kubur. Kira-kira kalau keluar dari pengajian ini yang keluar apa? Wajahnya kayak jeruk purut. Enggak ada senyumnya, pasti serius terus. Karena di depan matanya tuh neraka terus gitu. Kayaknya enggak ada ambu surga nih ronong gitu. Ini juga salah. Basyiron melulu ya salah, nadhiron melulu ya salah tuh. Kabar gembira terus ya salah, peringatan terus ya salah. Yang benar dua-duanya gitu loh. Boleh kita koreksi, boleh saya dikoreksi kalau ngaji kita atau kitab-kitab ulama yang kita sampaikan itu hanya kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira aja boleh coba. Buktinya hari ini kita nyampaikan tuh. Bukan hanya basyiron tapi juga nadhiron. Paham gak ini? Paham gak ini? Iya. Maka yang harus muncul dalam keyakinan kita bahwasannya amal ibadah ini gak boleh ada rasa aman jemaah. Oh saya udah hafal Quran Ustaz. Misalnya gitu. Oh saya hafal banget mungkin. Afwan, maaf. Khawarij di zaman sahabat. Khawarij zaman Nabi dan para sahabat itu hafal Quran bacanya bagus. Tapi kata Nabi Quran itu hanya sampai di kerongkongan.
Akhirnya mereka mengkafirkan para sahabat dan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Dakwah sunnah ini ya akhi ya ukhti, dakwah ahlu sunnati wal jamaah ini jauh dari pemahaman demikian, apalagi tuduhan radikal. Dari mana radikalnya? Wong mencela pemimpin dari pinggir jalan saja kita haramkan. Mencela pemerintah dalam kajian ini diharamkan. Oh pemenang demonstrasi, oh pemenang saiki gowo bom gitu toh. Kon apa nih? Ngeledak ke gereja ngono. Apalagi itu wong mencela pemerintah, jangankan mencela pemerintah, kaum muslimin dicela aja dosa besar. Nah, dari mana radikalnya kita ini? Mungkin maksudnya kita ini kalau kasih kajian tuh basyiron aja kali ya, nadironnya nggak usah gitu. Mungkin gitu kali. Jadi ya kabar gembira aja lah, nggak usah niup-niupkan, ngingetin alam kubur, nggak usah gitu. Gitu ya. Nggak usah ngingetin tentang neraka. Lah terus nek surga tok lan neraka nganggur nganten. Saya mau tanya, lebih banyak penghuni neraka atau penghuni surga? Neraka atau surga lebih banyak? Penghuni neraka atau penghuni surga yang paling banyak? Ashabun nar atau ashabul jannah yang lebih banyak? Ashabun nar. Lo masa ashabun nar itu lebih banyak, kita nggak ngingetin manusia yang hidup hari ini. Hati-hati jangan masuk situ. Mungkin itu ya kali kita dituduh radikal kali ya. Mungkin. Atau harus satu bendera yang sama kali ya. Jadi benderanya harus warna hijau aja biar nggak masuk gitu. Oke, besok saya mungkin punya KTA warna hijau mungkin ya. Biar selamat kali. Saya ditawari macam-macam KTA sing biru, sing hijau, pernah ditawar. Enggak lah. Santuy aja lah. Kita ini berdakwah nggak harus pakai KTA lah. Saya punya KTA asli penduduk negara Indonesia, KTP. Ngapain lagi pakai KTA yang lain? Udah cukup nggak kita sebagai warga negara Indonesia yang baik? Cukup. Taat dan seterusnya, bayar pajak nggak pernah telat, itu pajak kendaraan khususnya. Ya ini kan bukti warga negara, walaupun hatinya kurang ridho gitu ya, bayar pajak, tapi tetap aja kita bayar. Ini kan berarti warga negara yang baik. Dibilang nggak mudik ya nggak mudik, bahkan nggak wisata kita di Semarang aja sampai dibuka nih lockdownnya, baru kita gitu loh. Ini warga negara gitu loh. Ideologi kita kebangsaan gitu kan, ideologi kebangsaan kita Pancasila. Karena kita warga negara, ideologi kebangsaan Pancasila. Kurang apa gitu loh kita ini. Paham? Paham ini cuma? Gimana? Nasionalis banget gak kita? Nasionalis. Ahlus sunnah wal jamaah itu paling nasionalis. Makanya saya mau sakit hati saya dibilang radikal tuh dari mana itu? Muter saya tak golekin yang diriku aja lah. Neng guru-guru ki saya ngajarin nggak nasionalis apa? Kita suruh hormat bendera, hormat kok. Masa kita hormat bendera, hormat? Apa yang mana yang kita radikal coba? Gitu. Nah, kita kalau udah sampai detik ini pun ibadah kayak gitu, pemahamannya udah benar, ibadah kita udah oke. Tapi kalau nggak muncul rasa khawatir ibadah nggak diterima, ini masalah. Kenapa saya melebar sampai di sini? Amal kita udah oke, pemahaman kita udah oke, tapi kok hasil di jiwa ini nggak kelihatan gitu loh. Ada perasaan yang tidak muncul, kekhawatiran amalnya diterima nggak ya lah? Ini yang bermasalah. Paham ini maksudnya? Paham nggak? Itu boleh dihidupkan nggak ya? Atau yang mana bisa nyetor ke saya? Agak sumuk nih. Yang ini kali ya? Oke. Itu nggak usah Bu, ini aja Bu. Ini aja deh, ini aja. Udah nggak usah Bu. Udah. Ini nyampe ke sini nggak sih? Itu nanya dan terus dah, nggak usah. Bismillah. Taib, lanjut. Terus jamaah yang dilakukan oleh Allah, ternyata turunnya ayat surah An-Nisa Al-Mu'minun ayat 60 tadi, sampai ada dialog antara Ibunda Aisyah dengan Rasulullah SAW, akhirnya memunculkan satu barometer ya. Harusnya ibadah kita tuh sampai hari ke-20 ini munculnya tuh rasa kekhawatiran, ya Allah diterima atau enggak. Ini sebagaimana perkataannya Hasan Al-Basri, seorang murid dari sahabat. Jadi sahabat tuh punya murid banyak, salah satunya Al-Hasan Al-Basri.
Dia adalah seorang tabi'in dan bahkan dinobatkan menjadi ulamanya di kalangan tabi'in. Salah satu ulama di kalangan tabi'in. Salah satu ulama di kalangan tabi'in bernama siapa? Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang mukmin yang sejatinya itu berkumpul di dalam jiwanya itu kebaikan dalam imannya dan amal salihnya, wa syafaqatan, dan kekhawatiran atau rasa takut. Jadi dia memadukan antara ihsanan wa syafaqatan. Dia padukan tuh kebaikan imannya dan amal salihnya dan rasa takut tuh. Takut akan diadab oleh Allah, takut kalau amalnya nggak diterima. Wal munafiqu jama'i sa'atan wa amnan. Sedangkan orang munafik, mereka mengumpulkan di dalam hati mereka dua hal. Keburukan dalam iman dan amalnya dan keamanan dalam amalnya. Jadi kalau orang munafik sebaliknya itu, mereka selalu mengumpulkan keburukan-keburukan di dalam iman dan amalnya, bahkan wa amnan, merasa aman dengan perbuatannya gitu. Alah, ibadah saya paling diterima sama Allah. Itu orang munafik, wal iyadu billah. Faham jemaah? Faham? Lalu Hasan Al-Basri menukil firman Allah, tsumma tala Al-Hasan, lalu Al-Hasan Al-Basri menukil firman Allah Ta'ala yang berbunyi, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Rabbnya, musyfikun, dengan rasa takut yang melahirkan kekhawatiran jangan-jangan mereka akan disiksa oleh Allah Ta'ala di nerakanya. Ini surat Allah, saya cari. Dalam firman Allah Ta'ala, surah Al-Mu'minun ayat 57. Berarti sebelum ayat 60 ya. Backlight ini. Oke. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, musyfikun. Rasa takut jangan-jangan Allah Ta'ala mengadab mereka, sehingga mereka berhati-hati di muka bumi ini. Ya, musyfikun tuh mereka termasuk golongan yang berhati-hati. Takut kalau amalnya nggak diterima, takut kalau diadab sama Allah. Lah, udah ketahuan kan? Artinya sampai hari ini, naudzubillah summa naudzubillah. Artinya kan Hasan Al-Basri ketika menyampaikan ciri-ciri mukmin yang bertakwa ini, itu seperti itu tuh. Kalau habis beramal soleh sebegitu banyak, ada rasa takut. Dan kemudian ada kehati-hatian dalam dirinya. Dan enggak merasa aman. Dan hati-hati kalau ada orang muslim beribadah, jiwanya merasa aman tuh berarti ciri-ciri munafik. Ciri-ciri apa? Munafik. Saya mundurin ya. Backlight soalnya. Alhamdulillah mejanya bisa ditarik. Alhamdulillah. Otomatis kayaknya ya. Baik. Jamaah yang melangkan Allah. Lalu kemudian tadi Hasan Al-Basri membacakan firman Allah dalam surah apa? Al-Mu'minun ayat ke-57. 3 ayat sebelum ayat ke-60 tadi berarti. Maka jamaah yang melangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu coba ini dulu barometernya itu tuh. Barometernya, ya Allah, setelah kita mencoba memperbaiki iman, memperbaiki iman gimana caranya? Menuntut ilmu kan sudah kita lakukan ya. Sudah kita lakukan. Terus kemudian kita memperbaiki amal, semangat dalam beramal salih. Lalu harusnya effortnya itu hasil yang muncul adalah apa? Rasa takut. Jangan-jangan gak diterima, jangan-jangan diadab di neraka. Karena apa jamaah? Kan ada hadis Nabi SAW, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salama wal afiyah. Kan ada tuh hadis Nabi kan, yang dimana besok yaumul hisab, malaikat mengantarkan catatan amalan seorang hamba. Lalu amalan itu ketika diterima oleh Allah langsung dibuang sama Allah. Waliyahzubillah. Siapa mereka? Di antaranya adalah ahli ilm, ahli Al-Quran. Yang mereka membaca Al-Quran hanya ingin dipuji oleh makhluk sebagai seorang qari. Berat jemaah. Itu antara, makanya kalau suruh milih, mending saya kultum aja lah dibandingkan jadi imam gitu loh. Kan berat jadi imam ini. Antara menjalankan sunnah Nabi, dia memperbagus bacaannya, atau ingin dipuji sama makmum, bacaannya bagus, suaranya merdu. Tipis ini niatnya. Ya kan?
Ya benar apa enggak? Muadzin juga sama kita. Saya juga pernah jadi muadzin zaman dulu. Memperbagus muadzin supaya orang bangun atau karena ingin dipuji. Oh ini suara si fulan nih. Kan dibuang sama Allah. Kemudian ada orang yang katanya ahli sedekah dalam catatan. Dia ahli sedekah ya Allah. La, dia bersedekah seumur hidupnya bukan buatku. Karena ingin dianggap orang sebagai orang yang dermawan. Terus ada orang yang berangkat di medan jihad. Dia bukankah ahli jihad ya Allah? La, dia berjihad agar dianggap orang yang dia gagah pemberani. Agar dikenang banyak orang. Aku nggak butuh dengan amal ini. Dibuang sama Allah. Lah harusnya amal-amal yang muncul. Amal-amal yang kita kerjakan itu munculnya demikian. Ya Allah. Gak ada rasa aman jemaah. Ya, coba gini ya. Kalau memang mereka berpendapat kita pasti diterima. Amal kita pasti diterima misalnya dan demikian. Saya mau tanya, apakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita lihat Abu Bakar As-Siddiq. Apakah dia itu adalah sosok sahabat yang dijamin? Jelas loh itu sahabat yang dikatakan Nabi apabila keimanannya diletakkan satu neraca timbangan dan neraca yang lainnya diletakkan keimanan orang-orang setelah Abu Bakar, maka lebih berat keimanannya Abu Bakar. Antum bayangkan jemaah, saat orang gak mempercayai, saat seseorang itu butuh teman, dikala dakwah pertama-tama Abu Bakar ada di samping Nabi. Tatkala dakwah ini butuh harta yang banyak, Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Dan coba antum bayangkan, siapa yang menemani Nabi keluar dari Mekah menuju Madinah? Abu Bakar. Sesampai di Gua Thur, untuk diarahkan oleh Allah, diberi ilham itu, diberi hidayah Rasul, agar Rasul itu mampir di Gua Thur. Karena ketika dari Madinah ke Mekah harusnya jalannya ke utara. Karena Madinah itu selatannya Mekah. Tapi mereka jalannya bukan ke utara, tapi ke selatan. Akhirnya masuk itu ke daerah Jabal Thur. Lihat, ketika mau naik Jabal Thur, apa yang dikatakan Abu Bakar? Ya Rasul, naiklah ke atas pundakku. Antum bisa bayangkan itu. Jabal Thur itu, akhi. Batu, gunung batu, digendong itu Rasulullah SAW. Antum bisa bayangkan tuh Abu Bakar. Dia gendong itu Rasulullah SAW sampai ke atas puncak. Masuk ke dalam gua itu sebelum masuk dia jubah dia itu, jaket dia itu dia bagi dua. Mantel dia itu, mantel dibagi dua, yang satu untuk membersihkan mulut gua, yang satunya lagi untuk tempat istirahat Nabi. Coba antum bayangkan, dan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Nabi duduk, dia masuk dulu. Lalu dia biarkan kakinya selonjor, Nabi tidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan tangannya di belakang, langsung dia disengat binatang berbisa. Dia tahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Sampai menetes air matanya menaik pipi Nabi. Gak ada yang bisa sebanding Abu Bakar jemaah. Lihat Abu Bakar ketika dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Siapa manusia yang pertama kali mengimani tentang Isra Mi'rajnya Nabi? Abu Bakar. Maka diberi gelar As-Siddiq. Pertanyaannya, apakah sedemikian rupa sampai Allah Ta'ala mengatakan Abu Bakar adalah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga bersama Rasul, Jannatul Firdaus. Apakah setelah itu Abu Bakar langsung santuy-santuy gitu ibadahnya? Tenang, oh aku sudah jamin surga kok. Aku kan as-sabiquna awalun. Dulu Utsman masuk Islam melaluiku. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan melalui dariku. Apakah pernah dia mengatakan itu semua sahabat-sahabat itu melalui Abu Bakar jemaah? Apakah kemudian ketika sudah dijamin masuk surga, duduknya dekat dengan Nabi SAW, dipanggil dari 8 pintu surga, satu sahabat tuh yang jelas kata Nabi SAW yang dia akan dipanggil dari semua pintu surga, Abu Bakar. Tapi apakah kemudian ketika itu langsung Abu Bakar langsung jumawa? Oh, enggak jemaah. Bahkan ketika Nabi itu meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, dia menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi meninggal. Apakah kemudian Abu Bakar As-Siddiq santuy-santuy gitu? La. Mana dalil yang mengatakan amal ibadah ini harus aman diri kita? Mana? Coba mereka yang mengatakan, datangkan satu dalil, wis. Sirahnya datangkan sini. Besok saya berubah insya Allah. Mana?
Udah oke, jangan ditanya level Umar. Kita lihat itu, tadi saya lupa sebutkan. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Zubair bin Awam, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Lihat Abdurrahman bin Auf. Semasa Nabi hidup, dialah satu di antara sahabat yang tajir. Tadinya ada sahabat yang paling tajir di Madinah. Lalu disusul oleh disusul Abdurrahman bin Auf dengan iman dan amal solehnya. Lalu ketika Rasulullah wafat, coba, apakah kemudian kendor dia? Enggak. Wallahi ya akhi ya ukhti. Siapa itu yang menjamin kehidupannya ahlul bait, istri-istri Nabi, anak-anaknya dan cucu-cucu? Siapa yang menanggung? Abdurrahman bin Auf. Kita kalau melihat kisah-kisah sahabat ini, kita ini baina sama wa sumur. Iman dan amal soleh kita dengan sahabat itu, mereka tuh di atas langit, kita di dalam sumur gitu loh. Jauh banget gitu. Apakah mereka berhenti? Enggak. Makanya maaf, ini bahasa mudanya, kita jangan kepedean gitu loh. Jangan terlalu pede dengan amal ini ya akhi ya ukhti. Kita ngaku aja amal kita ini banyak cacatnya, wis. Selesai. Betul apa enggak? Amal kita ini loh enggak melahirkan rasa takut dan khawatir seperti sahabat. Belum. Nah, 19 hari masuk 20 hari ini, sudahkah kita sampai di level ini? Kalau ini ada pada diri kita, harusnya ya seperti saya katakan tadi, anggap saja waktu kita hidup tinggal 10 hari lagi. Seandainya Allah memberikan informasi, hei fulan-fulan, kamu hidup sampai 10 hari lagi. Saya mau tanya, kira-kira apa yang kita kerjakan dari hari ini sampai menjelang kematian kita? Gak mungkin santuy-santuy jemaah. Ya Allah tolong kami ya Rabb. Allahumma ansurna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini harus ada yang ingatkan jemaah. Level kita yang udah ngaji gak level lagi orang awam pada umumnya. Gak lagi level kemudian semangat ibadahnya gak putus. Tapi ada sesuatu, karena kita masuk bab zuhud dan warok kan ini. Zuhud dan warok ini kan bagian tazkiyatun nufus, bagian tasawufnya ahlus sunnati wal jamaah. Lah ini juga bagian hati. Inilah ahli tasawuf yang benar. Ibadah tuh gak kepedean gitu loh. Ada orang yang ibadahnya kepedean, sehingga sholat aja gak penting bagi mereka. Yang penting sholawat kepada Nabi. Bahkan tidak sedikit ada di antara firqah mereka. Ini perlu saya sebutkan loh. Firqah mereka ini cukup mengatakan kepada jamaahnya, baiat sama saya, ente pasti jamin masuk surga. Dan ada satu firqah minimal bayarnya kalau baiat 200.000. Pasti dijamin masuk surga. Siapa dia jemaah? Menyesatkan umat begitu banyak. Dan pengikutnya itu jutaan, nggak main-main. Pokoknya baiat pasti jadi ahlul jannah. Besok saya menjamin kalian masuk surga. Siapa kamu? Nabi aja nggak bisa menjamin pamannya Abi Thalib masuk Islam. Nabi itu yang pamannya sayang sama Rasul. Abu Lahab itu kan sayang banget sama Rasul itu. Sampai ketika Rasul baru lahir di muka bumi ini, itu dia punya pembantu namanya Syuaibah. Syuaibah itu yakni adalah khadimatnya, dia adalah budak wanitanya Abu Lahab. Disuruh itu tuh susuin ponakanku tuh Muhammad SAW. Seneng banget. Coba ketika Rasul SAW itu menjadi Nabi dan Rasul, pamannya aja nggak bisa diselamatkan. Lah kita siapa? Rasul itu juga nggak bisa menyelamatkan antara pertikaiannya mantunya dengan istrinya. Sayyidina Ali bersama Ibunda Aisyah di perang Siffin. Di perang Jamal. Perang Siffin. Nggak bisa tuh. Ibunda Aisyah udah sadar dia keliru. Sayyidina Ali posisi benar nih. Ibunda Aisyah salah karena ini dikompori sama orang-orang munafik. Ibunda Aisyah mau balik kanan, didorong sama orang munafik. Ningkene orang munafik dilaga, diadu. Persis kondisi kayak hari ini. Islam tuh obok-obok sama orang munafik. Ya kan? Beda sitik dibakar jemaah.
Kan gitu. Garang dengan sesama muslim gitu loh. Tapi sama orang non muslim ki berbaik-baik kan kadang saya mumet gitu. Diingatkan kesalahannya nggak terima gitu. Justru tanda sayang apa? Membiarkan kesalahan saudaranya atau mengingatkan kesalahan saudaranya? Saya mau tanya. Kalau bukti sayang apa? Membiarkan kesalahan saudaranya atau mengingatkan kesalahan saudaranya? Ingatkan, justru tanda sayang kan begitu. Tapi disangka kita ini benci sama mereka kan salah lagi gitu loh. Bingung ini, kadang-kadang kita ini mau mengingatkan supaya kembali kepada yang hak, mereka tersinggung. Dikiranya kita ini mengkafir-kafirkan orang, mengatakan kamu musyrik. Yang ngomong ente kami bilang kafir tuh siapa? Kami kan hanya ingatkan perbuatan syirik begini, kafir begini. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Lah ente kok malah rumongso? Lu sing natakan ente kafir siapa? Kan gak pernah. Apa pernah kita nyebut nama? Golongan kan enggak kan? Gak pernah. Justru tanda sayang gak nih kepada umat? Wallah mungkin para ulama kita menangis hatinya dalam ibadah. Ya Allah, sebegininya ya beratnya dakwah. Saya nggak bisa merasa bagaimana, kita nggak bisa membayangkan bagaimana Nabi itu dakwah luar biasa ke keluarganya sendiri. Faham nggak ini jemaah? Faham nggak ini? Artinya coba lihat, tadi saya udah sampaikan Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Apakah mereka berhenti beribadah? Enggak tuh. Berarti mereka merasa aman nggak dengan iman dan amal solehnya? Enggak. Padahal sudah dijamin sebagai ahlu syurga loh. Oke, Ashabul Badar total ada 313. Semua yang dikatakan kaum muslimin, para sahabat yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Apakah setelah perang itu menang lalu mereka santuy-santuy gitu? Enggak. Sama jamaah. Bedanya kita dengan sahabat, mereka ada nabi di sisinya. Kita hari ini hanya sebatas bisa membayangkan. Nabi itu ada di samping kita, menuntun kita, membimbing kita. Tapi kita kadang sok balelo. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita miliki lagi adalah setelah rasa takut itu harus kita pupuk juga rasa berikutnya. Ada rojak di dalam hati. Ada rasa harapan atau keinginan yang besar. Jadi tidak hanya khauf saja, tidak hanya rasa takut saja diadab sama Allah di neraka, tapi juga bukan hanya juga takut amal yang gak diterima, tapi ada rojak di dalam hatinya. Oke, yang rojak kita tahan dulu. Saya akan tambahkan dalil lagi. Kalau memang kemudian rasa takut kepada adab neraka itu nggak penting setelah kita beramal. Kekhawatiran terhadap amal itu nggak diterima, itu nggak penting. Terus bagaimana Nabi SAW kok hampir setiap di dalam munajatnya berlindung kepada Allah dari neraka dan mohon masuk dalam syurga. Coba Anda yang sudah hafal di tasyahud akhir atau tahiyatul akhir sebelum salam. Apa sunnah Nabi SAW yang pertama diajarkan kepada kita setelah fil alamina innaka hamidum majid? Kita berlindung kepada Allah dari apa? Neraka jahanam kan? Betul apa enggak? Padahal Nabi jelas-jelas ini adalah Khalilullah, kekasih Allah loh. Yang kedudukannya amat sangat dekat dengan Allah nanti Jannatul Firdaus. Nabi aja habis sholat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Duhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahyati wal mamati, berlindung daripada ujian-ujian kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari keburukan, kejahatan masih dajjal. Bahkan gak berhenti hanya di situ. Nabi di dalam sholatnya sebelum salam juga bermohon syurganya Allah dan berlindung lagi dari adab neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Duhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau, aku memohon kepada engkau syurga dan berlindung kepada engkau neraka. Sekarang kita breakdown lagi ke diri kita. Dari semua doa yang kita panjatkan sama Allah,
Seberapa banyak kita minta surga, seberapa banyak kita berlindung dari neraka. Maka harusnya 10 hari ini yang akan datang atau 9 hari ke depan, yang kita minta hanya itu aja jamaah, harusnya nggak usah minta yang lain. Ampunan. Maka kan jelaskan, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Nabi menyarankan sunnahnya apa? Doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu berlindung dari neraka dan mohon dalam surganya Allah. Enggak kepedean gitu loh. Penting nggak ini sih, kita ini kadang nggak lahir sih perasaan begini. Lalu Nabi juga berdoa dengan doa yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, akhrajahu Ibnu Majah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya As-Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani fi silsilati sahiha, dalam kitab silsilah sahiha. Nabi pun berdoa jamaah. Di dalam doa yang panjang itu salah satu doanya berbunyi, di potongan doa yang panjang itu Nabi memohon kepada Allah surga dan berlindung kepada neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Duhai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dan apa saja yang mendekatkan diriku dengan surga tersebut dari segala ucapan dan perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dari apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada neraka dari segala ucapan dan perbuatan. Nabi meminta jemaah. Lah kita siapa? Jadi kalau ibadah kita ini diterima dan menghasilkan suatu posisi yang muncul rasa ini jemaah. Kekhawatiran ini muncul, ketakutan ini. Ya Allah. Tapi dia tidak berhenti beramal. Terus dia beramal. Terus. Gak berhenti dia beramal. Bahkan dia memadukan antara rasa takutnya dengan rojaknya kepada Allah. Harapannya yang tinggi dan besar kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Abdul Razak dalam tulisannya, kama anna roja'a li rahmatillahi azza wa jalla sa'ikun lahu lil azdiyadi minal fadaili wal kurbati ilallahi azza wa jalla. Bahwasannya rojak, berharap kepada rahmat Allah, ini merupakan tambahan yang begitu besar, tambahan fadilah keutamaan dari Allah kepada seorang hamba, dan cara dia yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita, sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri tadi, orang yang mukmin sejati itu dia mengumpulkan terus berbuat ihsan dalam dirinya dan menghadirkan rasa takut. Ditambah lagi harus ada rojak jemaah. Harus tetap berharap. Jangan kemudian wedi terus, akhirnya wedi terus nanti akhirnya berhenti beribadah. Percuma aja lah. Nah, ini kan nanti bisa masuk dua golongan. Kalau enggak qadariyah, jabariyah nanti. Mau beribadah mau enggak sudah ditentukan sama Allah. Santuy ya lah. Pokoknya bayat aja, bayar 200.000, 300.000, selamat. Enak. Ya orang bedone toh. Seperti maaf di keluarga saya ya, di keluarga saya yang Katolik, itu kalau habis melakukan dosa itu pengakuan dosa. Sama pendetanya pengakuan dosa. Bopo, Romo, saya melakukan dosa, saya pengakuan, wahai engkau wahai anak Tuhan. Wah, enak-enak banget ngomongnya gitu. Itu kalau di keluarga saya ya, saya nggak merendahkan agama lain, itu di keluarga saya. Saya bilang keluarga saya nih. Yang Chinese tapi masih non muslim. Ya itu yang terjadi. Saya tidak maksud merendahkan agama mereka. Lah kalau muslim kayak gitu apa bedanya dengan mereka? Sama nggak? Saya nggak katakan itu salah. Untuk kemudian mereka bersandar dengan amalnya pede lalu bersandar dengan ulamanya. Saya nggak mengatakan itu salah. Kalau hanya berhenti sampai di situ, itu yang baru keliru dan menyimpang. Enak banget toh, habis itu habis maksiat tinggal laporan sama yai ini, ya toh.
sama mursyidnya, ya mursyid, ya imam, saya melakukan dosa. Udah kau amalkan amalan ini ya, nanti diampuni sama Allah dosa-dosamu. Enak banget. Bahkan dikasih sertifikasi. Ya kalau itu boleh, mungkin saya jualan ayat banyak aja mah. Ayo, tak buat sertifikasi yang ikut kajian Salahuddin selamat dunia akhirat. Loh, emang Salahuddin siapa? Faham jemaah? Taib. Kemudian roja ini Allah Ta'ala gambarkan di dalam firman Allah Ta'ala. Di dalam firman Allah, coba saya cari. Dalam surah Al-Isra ayat 57. Surah Al-Isra ayat 57. Jadi ini dalil wajibnya seorang mukmin menggabungkan rasa takut di dalam dirinya dengan rojaknya, harapannya hanyalah kepada Allah setinggi-tingginya. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak berharap kepada makhluk, banyak kecewa nanti. Betul nggak? Kalau berharap banyak kepada makhluk, banyak kecewanya. Tapi kalau berharap kepada Allah Ta'ala saja dan lebih besar ke sana, kita nggak akan dikecewakan nanti. Tenang jemaah, sebentar lagi kita selesai. Nanti tidurnya habis zuhur aja ya. Saya tahu Anda sudah lelah. Saya juga sama. Lanjut nggak nih? Wa qala ta'ala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ulaika alladziina yad'un, mereka adalah orang-orang, ya, ulaika, mereka adalah alladziina yad'un, mereka adalah orang-orang yang menyeru atau orang-orang yang mereka seru. Itu maksudnya orang-orang yang mereka seru itu. Maksudnya siapa maksudnya? Orang-orang yang mereka seru itu maksudnya tuh yang mereka ajak, yang mereka banggakan, yang mereka jadikan panutan itu apa? Ya douna. Mereka senantiasa bermunajat, berusaha bermunajat. Ya. Mereka sendiri orang-orang yang kata Allah Ta'ala, ya bataghuna ila rabbihimul wasilah, yang senantiasa mencari-cari jalan menuju Rabb mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencari-cari jalan menuju Rabb mereka. Maksudnya apa? Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sampai Allah Ta'ala katakan ayyuhum aqrabu, mereka amat dekat dengan Allah. Mereka ingin mencari itu, gimana ya caranya ya saya supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi orang-orang yang diseru, misalnya sahabat menyeru Rasul, atau para tabi'in menyeru tentang sahabat, ini lo pencontohnya sahabat, ini lo sahabat, ini lo Rasul seperti ini. Yang diseru oleh mereka itu adalah orang yang senantiasa mencari-cari jalan agar semakin dekat dengan Allah. Bahkan bukan hanya itu, wa yarjuna rahmatahu, mereka senantiasa rojaknya, berharapnya hanya untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, lalu mereka memadukan rasa takut diadab sama Allah. Nah berarti kan dalilnya jelas, antara rojak dan khauf, antara berharap dan rasa takut harus dipadukan dalam jiwa ini jemaah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, karena sesungguhnya adab dari Rabbmu, siksaan dari Rabbmu adalah sesuatu yang harus kita takuti jemaah. Mahdhura. Itu mahdhura ini isim makan ya. Maf'alun mif'alun. Mahdhura gitu. Jadi harus takut dan memadukan roja. Gak boleh juga kemudian rasa takut aja rojaknya gak ada, gak boleh. Paham ya? Nanti kalau ada rasa takut aja nanti jadinya orangnya pesimis. Ya, sudahlah. Akhirnya pesimis, gak boleh. Roja itu menjadikan kita optimis jemaah, berhusnuzon kepada Allah. Tapi harus ada kekhawatiran. Sampai ada seorang ulama di kalangan tabi'in mengatakan, seorang mukmin yang bertakwa itu, yang ibadahnya itu ciri diterima itu
bagaikan seekor burung bagaikan seekor burung yang memiliki dua sayap. Orang mukmin itu harus punya khauf dan harus ada roja di dalam dirinya. Seperti seekor burung yang memiliki dua sayap. Sayap yang satu bernama khauf, sayap yang kedua bernama roja. Semakin besar sayap seekor burung ya, bukan seorang burung ya. Seekor burung kalau semakin besar sayapnya, semakin tinggi nggak terbangnya. Kepakannya semakin kenceng nggak? Iya. Lihat aja seekor burung elang. Semakin besar itu dia burung elang, semakin besar sayapnya, semakin tinggi kepakannya. Semakin lama dia di udara. Sama jemaah. Semakin besar rasa takut kita kepada Allah, amin ya Rabb. Semakin besar rasa rojak kita kepada Allah, maka kedudukan kita kepada Allah semakin dekat. Semakin tinggi itu nanti kita iman dan amal solihnya. Sampai ulama memberikan perumpamaan kinayah, nih loh, kamu tuh bagaikan seekor burung aja tuh antara rojak dan khauf. Itu saya temukan kalimat ini dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim, seingat saya, Al-Jauziyah, nama kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Insyaallah. Jadi nggak boleh ya seorang mukmin punya rasa takut aja, nggak punya rasa berharap. Nggak boleh berharap terus tapi nggak punya rasa takut. Harus seimbang, balance, proporsional. Naam, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang sangat singkat ini bermanfaat buat saya khususnya dan umumnya buat Anda sekalian. Semoga ini menjadikan pecutan buat kita bersama untuk mengukur diri. Pantaskah kita ini disebut hamba-hamba yang diterima amalnya, lalu kemudian Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita serta dinaikkan derajat kita menjadi orang bertakwa. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Setelahnya mungkin kita bisa sesi tanya jawab. InsyaAllah Ta'ala pertemuan akan datang kita akan membahas, minggu depan masih ada kajian. Kan gak ada mudik kan ya? Ya gak ada mudik, ngaji aja. Mudah-mudahan saya gak ada uzur gitu. Jangan, itikaf kan tidak harus 24 jam. Ya, utamanya 24 jam. Setelah saya pikir-pikir, berbakti sama orang tua di masa Ramadan itu jauh lebih besar pahala dibandingkan itikaf saya di masjid. Sampai Nabi mengatakan, aku lebih menyukai, ya, Allah Ta'ala lebih menyukai seseorang yang berada dalam hajat saudaranya dibandingkan dia beritikaf sebulan penuh di masjidku. Jadi kalau kita berbakti sama orang tua, apalagi di bulan penuh kemuliaan ini, Masya Allah, ini pahalanya lebih besar dibandingkan itikaf. Itikaf kan bisa nanti habis tarawih sekalian pulang nanti sampai subuh gitu kan bisa aja. Ya, walaupun ini tidak sempurna, tapi ini solusi dari para ulama, termasuk ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Boleh, asalkan niat datang ke masjid i'tikaf, walaupun hanya sekejap saja. Dibilang Syekh bin Bas menukil perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dan hampir jumhur ulama, bolehnya kita beriktikaf walaupun hanya 1 jam 2 jam, boleh. Ya, untuk 2 tahun ini saya nggak ada iktikaf ya. Tahun kemarin saya istrikaf di rumah. Kan nggak kemana-mana saya. Tarawih aja di rumah, nggak ke masjid sama sekali. Nah, makanya ini Ramadan terbaik saya dibandingkan tahun lalu kayaknya. Karena tahun ini saya bisa ke masjid, kalau tahun kemarin Masya Allah. Sholat 5 waktu, tarawih di rumah itu. Tapi akhirnya bahkan saya jadi imam, ya, sholat id gitu ya, bagi keluarga gitu. Nggak orang lain gitu kan. Ya mungkin Pak Yudi juga jadi imam bagi istri dan anaknya sholat tarawih di rumah kan. Yang lain semua. Ini insya Allah tahun ini insya Allah ini tanda-tanda Allah Ta'ala sayang lah mudah-mudahan sama. Mungkin ini dulu. Insya Allah Ta'ala nanti pada pertemuan akan datang kita akan bahas lanjutan poin-poin apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Nanti kita akan bahas demikian. Hada wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhal. Silakan Pak Yudi. Gimana Pak? Jadi ayat di dalam Quran itu sebagaimana dikatakan Abdullah ibnu Abbas, inti dari semua ayat yang ada dalam Al-Quran atau firman Allah dalam Quran itu kullu maudu'in fil Qur'ani u'budullah. Kata Abdullah ibnu Abbas demikian.
Semua pembahasan yang terdapat dalam Al-Quran adalah u'budullah, sembahlah Allah Ta'ala semata. Berarti kalau kita mau tahu isi Al-Quran, itu isinya tentang tauhid. Pasti kalau tauhid membicarakan tentang apa satunya? Syirik. Basyiran itu tauhid, nadhiran itu syirik. Jadi peringatan yang paling banyak dalam Al-Quran itu adalah tauhid dan syirik. Tentang keimanan dan kekufuran. Contoh, sekalipun Ustadz tata cara puasa Ramadan, iya dong. Puasa Ramadan kan Al-Baqarah 183 sampai 187 tuh ayatnya yang berhubungan tuh. Isinya tentang apa itu? Tentang perintah beribadah kepada Allah. Berarti kalau orang yang gak beribadah kepada Allah dengan diperintahkan Allah, kira-kira dia tidak beriman enggak? Ya kan? Iya. Kisah apa lagi? Semua ada dalam Quran, termasuk kisah Nabi Yusuf yang paling disukai cewek-cewek itu, ya. Disukai ibu-ibu, kisah cintanya Nabi Yusuf bersama Zulaiha atau Rahil misalnya. Apakah itu hanya sebatas cerita? Enggak. Kalau cerita pertama kan hasadnya seorang saudara tiri kepada saudara tirinya yang lain. Pokoknya kisah Nabi Yusuf itu isinya tentang tauhid dan isinya tentang bahaya hasad, bahaya fitnah perempuan gitu kan ya. Bahaya yakni tentang kesyirikan. Itu isi tentang itu. Hatta kisahnya 3 kisah yang berada dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi kan 3 kisah itu. Kisah Ashabul Kahfi, kisahnya Musa dan Khidir alaihimassalatu wassalam, dan kisahnya Zulkarnain yang dia itu berjalan dari ujung barat, bumi paling barat nanti sampai paling timur, itu diterangkan Allah loh. Sampai saya itu kemarin sampai paling barat di mana? Tak buka yang internet. Karena diterangkan di situ kan. Zulkarnain itu pernah berjalan sampai ke baratnya bumi paling barat. Ternyata ketika saya buka internet, negara yang paling barat di muka bumi apa? Amerika Serikat ternyata. Coba buka di internet, jangan sekarang. Bumi Allah yang paling barat, negara yang paling barat di muka bumi ini negaranya USA. Terus ada beberapa kota-kota di situ. Terus yang paling timur ya jelas loh, Papua Nugini tuh. Terus nanti dia berjalan, ketemu di antara 2 gunung. Satu kaum nanti di situ yang nggak bisa bicara seperti manusia. Nanti baru nanti ketemu Ya'juj Ma'juj. Nah itu tentang apa coba? 3 kisah ini tentang tauhid dan bahaya syirik. Jadi kalau ditanya yang mana lebih banyak antara basyiran dan nadhiran? Ya berimbang menurut saya. Tetapi kalau ditanya lebih besar mana antara rahmat Allah dengan adabnya? Rahmat Allah jauh lebih besar. Jadi angin surga itu, tiupan surga itu jauh lebih banyak dibandingkan tiupan neraka. Kalau mau dilihat isi Al-Quran banyak kasih sayang Allah di sana dibandingkan ancaman nerakanya. Tapi berimbang antara tauhid dan syirik, antara iman dan kufur, antara sunnah dan bid'ah, itu berimbang. Tapi rahmat Allah jauh lebih besar. Kita nih loh, seorang hamba lah, bermaksiat sekian banyak, dengan taubatan nasuha, 0 prutul itu. Jadi habis dosa-dosaan. Bagaikan seorang bayi yang baru lahir di muka bumi. Kurang cinta apa Allah sama kita? Sayang apa? Gitu Pak. Demikian kurang lebih. Ini kalau kita nggak belajar kan kita nggak paham. Ternyata Quran itu isinya hanya itu. Kisah apapun, mau kisah Nabi Ibrahim kayak apa mana kisah Ibrahim, Nabi Ibrahim itu isinya tentang tauhid doang dan syirik. Yang paling heboh kan sampai Allah Ta'ala mengatakan ahsanul qasasi, sebaik-baik kisah itu Nabi Yusuf. Yang paling demen tuh kalau saya bahas kisah Nabi Yusuf tuh ketika kisah cinta itu loh. Terus sampai Nabi Yusuf tuh digodain istri-istri para pejabat itu kan ya. Wanita-wanita sosialita zaman dulu gitu kan ya. Disuruh melayani kemauannya itu ya. Saya nggak bisa bayangin Yusuf gantengnya bukan main. Ya. Untung Nabi Yusuf nggak hidup di zaman kaum Sodom coba. Hidup itu yang lanang-lanang kok ya opo. Ih, gilanin gitu. Astagfirullah. Ngaten ya Pak ya. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang lain. Tidak ada, kayaknya udah pada capek. Ya, saya maklum. Jangan sampai nanti pulang salah masuk alamat rumah ya. Mungkin ini dulu jamaah. Ada lagi soal? Gak ada? Cukup saya rasa ya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi barometer setiap kita hari ini dalam beribadah. Dan jangan merasa aman dengan amal-amal kita jemaah.
Yang ada teruslah berharap, banyakin doa. Jadi kalau bisa doa kita hanya, ya Allah terimalah amal hamba, ampuni dosa-dosa hamba, masukkan saya dalam surga, jauhkan dari neraka. Udah itu aja deh. Sama minta diampuni dosa-dosa orang tua kita dan guru-guru kita. Mungkin ini dulu. Aku qouli hada, fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.